Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana menumbuhkan karakter baik anak sebagai upaya pendidikan anti korupsi sejak dini. Kita belajar apa? Yang pertama, kita belajar apa itu karakter. Yang kedua, kita belajar apa saja unsur-unsur karakter. Yang ketiga, kita belajar apa saja faktor pembentuk karakter. Yang keempat, apa saja nilai-nilai anti korupsi. Yang kelima, bagaimana menumbuhkan karakter baik dan nilai anti korupsi pada anak. Perkenalkan, saya Haris Susanti, saya ibu dari satu anak, dan saya istri dari satu suami. Lanjut, kita mulai dari pengertian karakter. Apa itu karakter? Secara etimologis, karakter atau karakter berasal dari bahasa Yunani Grek, yaitu karasein, yang berarti itu to engrave. Kata to engrave bisa diterjemahkan mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata karakter diartikan dengan tabiat, sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan lain, dan watak. Karakter juga bisa berarti huruf, angka, ruang, simbol khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan ketik. Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak. Kepribadian merupakan ciri atau karakteristik atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan sejak lahir. Secara keseluruhan, dapat diambil kesimpulan bahwa karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain atau watak. Unsur-unsur karakter. Unsur karakter ada 4. Yang pertama, emosi. Emosi secara umum adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya rangsangan, baik rangsangan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Yang kedua, konsep diri. Konsep diri atau self-conception adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri sangat erat hubungannya dengan dimensi fisik, karakter individu, dan motivasi diri. Yang ketiga, kebiasaan dan kemauan. Kebiasaan dan kemauan yang cukup kuat dalam diri seseorang akan sangat berpengaruh pada pembentukan karakternya. Suatu kebiasaan dalam berperilaku dan bertindak merupakan cerminan dari karakter seseorang. Yang keempat, kepercayaan. Kepercayaan adalah faktor dari psikologis, di mana semakin tinggi kepercayaan seseorang terhadap dirinya, maka akan mendukung tumbuhnya karakter yang baik dalam diri seseorang. Yang keempat, faktor pembentuk karakter. Yang kedua, faktor pembentuk karakter. Apa saja faktor pembentuk karakter? Yang pertama, faktor pembentuk karakter adalah lingkungan. Lingkungan dalam membentuk karakter seseorang, lingkungan memberikan pengaruh kuat bagi individu. Setiap perilaku dan sugesti yang diberikan sedikit banyak akan menjadi contoh dan kemudian ditirukan.
Yang kedua, kegiatan sehari-hari. Setiap kegiatan yang dilakukan secara teratur akan menjadi kebiasaan dan dapat menjadi pengaruh besar dalam perkembangan karakter seseorang. Kegiatan tersebut sebagai contoh nyata bahwa sikap dan gaya keseharian mencerminkan suatu karakter. Yang ketiga, keturunan. Pada dasarnya, keturunan adalah faktor utama pembentuk karakter. Selain kepribadian yang menurun, kebiasaan dalam bertindak merupakan contoh real yang mempengaruhi karakter. Yang keempat, perasaan. Peran perasaan atau emosi pada pembentukan karakter sangat kuat karena faktor tersebut berasal dari diri sendiri. Gambaran perasaan akan menunjukkan emosi ketika berada dalam kondisi dan situasi, lalu dieksekusikan dalam bentuk sebuah tindakan seperti itu. Lanjut, nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang bisa ditanamkan kepada anak usia dini ada 9 nilai. Yang pertama, jujur. Kata jujur dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak berbohong, berkata apa adanya, tidak curang, mengikuti aturan, tulus dan ikhlas. Dalam rentan waktu 2012-2013, dalam survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jogja dan Solo, bahwa ternyata hanya sekitar 4% orang tua yang mengajarkan tentang kejujuran kepada anaknya. Kejujuran yang dimaksud di sini bukan kejujuran dalam arti definisi kejujuran sebagaimana yang dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun lebih pada bagaimana kejujuran tersebut dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang tua. Suatu misal, tidak jarang orang tua meminta anaknya untuk menjawab tamu yang tidak dikehendaki kedatangannya dengan menyampaikan bahwa orang tua tidak ada sedang dalam rumah. Orang tua tidak sedang dalam rumah. Ini adalah bentuk ketidakjujuran yang sedang diajarkan kepada anak, sekaligus memberikan contoh perbuatan yang curang. Bila kita percaya bahwa perilaku korupsi adalah evolusi dari perilaku koruptif atas hal-hal yang kecil dan dianggap sepele, maka fakta ini adalah salah satu bukti yang mengkhawatirkan. Lalu bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara menanggulanginya supaya itu tidak terjadi, yaitu memberikan tauladan. Memberikan tauladan dan membiasakan anak sejak dini untuk mengatakan segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan apa yang mereka lakukan atau ketahui. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang mereka lakukan secara terus-menerus akan mampu membentuk karakter anak secara kuat. Output sikap jujur yang dimiliki akan membuahkan hasil manusia yang memiliki kepribadian yang selalu berkata benar dan tidak bohong. Yang kedua adalah peduli. Peduli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan mengindahkan, menghiraukan, memperhatikan. Contoh bentuk kepedulian yang bisa diberikan kepada anak adalah mengajak anak atau seluruh anggota keluarga memperhatikan apa yang terjadi di lingkungan sekitar terdekatnya. Hal ini diyakini mampu mengasah sekaligus merangsang kepekaan anak terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah mandiri dan disiplin. Mandiri dan disiplin diartikan sebagai sikap dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Sejak kecil, ia sudah biasa sehingga bebas dari ketergantungan pada orang lain. Wujud kemandirian yang bisa diajarkan mendorong anak untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya sendiri tanpa harus menunggu adanya bantuan terlebih dahulu yang diberikan. Disiplin diartikan sebagai sikap yang patuh, tunduk, taat pada peraturan dan tata tertib yang berlaku. Peraturan dibuat untuk mewujudkan keteraturan. Yang keempat, tanggung jawab.
Tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Jika memang terjadi apa-apa, boleh dituntut, boleh dipersalahkan, boleh diperkarakan, dan sebagainya. Yang kelima, kerjasama. Kerjasama diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan bersama-sama untuk mewujudkan suatu tujuan yang sama, melaksanakan tugas secara bersama-sama, baik dengan saudara kandungnya atau dengan teman di lingkungannya adalah bentuk kerjasama yang bisa ditanamkan kepada anak baik di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. Yang keenam, sederhana. Sederhana diartikan sebagai sikap atau perilaku tidak berlebihan terhadap sesuatu benda dan lebih mementingkan manfaat dan tujuannya. Menunjukkan sikap apa adanya, tidak memaksakan diri dengan melakukan upaya-upaya yang dilarang oleh norma dan menggunakan sesuai dengan keperluannya. Anak yang terbiasa bersikap sederhana akan terwujud tidak akan mengambil kesempatan untuk berbuat curang. Karena salah satu penyebab seseorang melakukan perbuatan korupsi adalah adanya kesempatan lain dari niat dan sifat serakahnya. Selain dari niat dan sifat serakahnya. Yang ketujuh adalah kerja keras. Kerja keras dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan usaha sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara terus-menerus, tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah atau tantangan. Yang kedelapan, berani. Berani adalah adanya rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi tantangan, tidak takut dalam menghadapi sesuatu yang diyakini kebenarannya. Contoh tauladan yang dapat diberikan kepada anak adalah orang tua berani mengingatkan orang lain membuang sampah tidak pada tempatnya. Orang yang menyerobot antrian, orang yang merokok tidak pada tempatnya misalnya, yang mereka jumpai pada saat mereka berada baik di dalam rumah maupun luar rumah. Hal ini diyakini kelak anak akan meniru keberanian orang tuanya untuk mengingatkan siapa saja yang dijumpai di lingkungan sekitarnya ketika melakukan kesalahan. Yang kesembilan, adil. Adil diartikan sebagai perilaku yang sama dan yang sama pada setiap orang, memperlakukan orang seperti halnya kita ingin diperlakukan, tidak memihak, seimbang antara hak dan kewajiban. Big concept, konsep yang besar untuk menumbuhkan karakter baik dan nilai anti korupsi pada anak. Apa saja upaya menumbuhkan karakter baik pada anak? Yang pertama, pola pengasuhan atau pola pengasuhan itu bisa disebut juga seperti bagaimana cara kita mengasuh anak kita, seperti itu ya. Kita memberikan tauladan yang baik-baik atau kita malah menyuguhkan yang tidak baik, seperti itu. Untuk menjadikan anak berkarakter yang baik, berarti kita harus memberikan pola pengasuhan yang baik. Dimulai dari sejak dia usia 0 sampai nanti dia besar, 0 sampai 6 tahun itu fitrahnya anak itu menumbuhkan kesukaan, menumbuhkan rasa cinta anak kepada kebaikan, rasa cinta anak kepada agama, rasa cinta anak kepada Tuhannya, rasa cinta anak kepada Rasulnya. Jadi pola asuh itu jika kita memberikan pengasuhan yang baik, gitu ya, memberikan teladan yang baik, memberikan makanan yang baik seperti itu, memberikan makanan halal, itu juga akan termasuk pola pengasuhannya. Terus yang kedua adalah suri tauladan. Suri tauladan itu tadi kita memberi keteladanan, kita sebagai orang tua menjadi teladan untuk anak-anak kita seperti itu. Karena anak-anak itu seperti ini. Children see, children do, seperti itu. Jadinya mereka itu melihat dan mereka melakukan seperti itu.
Jadi besar kemungkinan apa yang kita contohkan setiap harinya, apa yang kita lakukan setiap harinya, apa yang kita bicarakan yang anak-anak dengar setiap harinya itu akan menjadi sebuah asupan dari otaknya untuk, oh iya, ibuku tuh kalau makan seperti ini loh, berarti makan yang baik. Kan? Oh, ibuku bilang kalau buang sampah itu harus pada tempatnya. Oh, berarti membuang sampah itu kalau ada sampah atau kalau ada sampah itu harus dibuang pada. Itu sebuah contoh keteladanan. Kita menjadi suri teladan. Terus yang ketiga adalah kisah teladan. Dari anak usia dini itu tidak boleh kita cekokin dengan cerita-cerita tentang neraka, cerita-cerita yang tentang hantu, tentang ini itu sebenarnya tidak boleh. Karena tujuannya kita adalah di usianya yang masih dini, di mana perkembangan sel otaknya berkembang pesat, itu kita berikan asupan-asupan yang baik, asupan-asupan yang bagus untuk otaknya, seperti itu. Jadi kita ceritakan kisah teladan bagaimana Rasulullah itu mempunyai sifat sidik, amanah, fatonah. Jadi kisah-kisah yang memang itu memberikan dampak yang baik untuk pertumbuhan karakter baik anak. Yang keempat adalah dialog. Dialog itu bagaimana kita berkomunikasi dengan anak. Sering-seringnya kita mengajak anak berkomunikasi tentang apapun itu yang baik-baik. Ya. Terus yang kelima tentang latihan pengalaman. Latihan pengalaman itu bisa juga diartikan sebagai kita mengajari anak tentang suatu hal. Misalnya nih, kita mengajari anak untuk terjun ke lapangan nih, lapangan. Dek, tolong dek, belikan ini ya, seperti itu. Nanti dia akan punya pengalaman bahwa membeli sesuatu ke toko itu harus butuh uang, harus perjalanan yang memang kita harus hati-hati. Perjalanan dia akan punya rasa, oh iya, aku tuh pernah kayak gini loh, aku tuh pernah loh beli buku terasi sendiri, aku tuh pernah loh beli. Latihan pengalaman itu seperti kita memberi anak sebuah pengalaman, sebuah eksperimen, ya, eksperimen dalam usianya dia yang masih dini seperti itu. Nanti akan teringat ke dia bahwa, oh iya, aku pernah kayak gini loh, aku tuh pernah kayak gini loh. Terus yang keenam adalah lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung itu seperti apa? Jika kita menginginkan anak kita menjadi orang yang baik, yang mempunyai karakter baik, maka kita akan menempatkan anak kita pada lingkungan yang baik. Lingkungan orang-orang sholih, orang-orang yang suka ngaji, orang-orang yang suka sholat ke masjid, orang-orang yang suka bermajelis ilmu, orang-orang yang suka bergotong royong, orang-orang yang suka menyambung silaturahmi. Seperti itu ya. Terus lanjut, makanan yang sehat, baik, juga halal. Ya, makanan yang sehat, baik, halal. Ini termasuk salah satu dalam sabda Rasulullah ya. Dalam ormen ada juga sebuah dalil yang mengatakan bahwa ketika apa yang masuk ke tubuh itu haram, maka sulit bagi seseorang itu untuk membuka hatinya, untuk menerima hidayah itu sulit. Makanya perlu sekali jika kita memang ingin anak kita menjadi anak yang berkarakter baik, anak yang berakhlak baik, maka kita harus memberikan makanan yang sehat, baik juga halal untuk dia, sehingga hatinya itu mudah menerima ilmu, mudah menerima hidayah, mudah dirembukan hatinya. Lanjut, waktu main yang cukup. Waktu main yang cukup itu kalau bagi saya pribadi adalah di mana anak itu tahu batasan. Jadinya kalau waktunya kamu main ya main, kalau waktunya istirahat ya istirahat, seperti itu. Waktu main yang cukup itu kita memberikan waktu untuk anak-anak, kita membiarkan anak-anak bebas mengeksplor apapun yang memang mereka ingin eksplor, asalkan itu aman bagi dirinya, bagi kita, terus bagi lingkungan sekitarnya, nyaman, dia melakukannya itu dengan nyaman, terus baik, dan
bermanfaat seperti itu. Waktu istirahat yang cukup itu kalau orang dewasa itu kan 7 sampai 6, 7, 8 jam seperti itu ya sehari, dalam sehari. Kalau masih anak-anak antara 2 sampai 3 tahun setengah atau 4 tahun itu kan masih sekitar 7 sampai 7, 8 sampai 11 atau 12 jam. Jadi waktu istirahat yang cukup itu juga berpengaruh. Ketika anak itu istirahatnya cukup, mainnya cukup, maka dia akan menjadi anak yang bahagia, anak yang cerdas, anak yang bisa menebarkan kebahagiaannya untuk orang sekitar. Dan terakhir, kedekatan emosional yang baik dengan orang tua. Cara kita untuk mendekatkan emosional dengan anak itu seperti apa sih? Cara supaya orang tua itu dekat secara emosional kepada anak itu seperti apa sih? Itu tadi berdialog. Kalau saya sih biasanya itu seperti tadi berkomunikasi. Saya mengajak anak saya untuk berkomunikasi apapun itu. Jadi saya tuh sering cerita ke anak saya tentang kegiatan saya, bahwa saya itu sedang belajar, bahwa saya itu Dek, Bunda itu sedang kuliah loh, Bunda itu sedang nulis ini, Bunda sedang uji, Bunda sedang belajar, Bunda sedang belajar seperti itu. Terus yang paling penting itu komunikasi dan sentuhan fisik. Jadi sering-seringnya kita meluk anak, sering-seringnya kita nyium keningnya anak, nyium pipinya anak, dan kita bilang, wah adek, Bunda sayang banget sama adek, Bunda sayang banget sama kamu nak, kayak gitu. Makasih ya sudah main baik hari ini, makasih ya sudah mau beresin mainan hari ini. Itu juga bagian dari komunikasi itu. Jadi memang peran orang tua untuk menumbuhkan karakter baik pada anak itu sangat penting. Bagaimana nilai-nilai anti korupsi itu selaras dengan bagaimana menumbuhkan karakter baik pada anak seperti itu. Jadinya anak yang jujur, anak yang adil, anak yang bisa bekerja keras, anak yang emosinya teratur, anak yang anak yang tidak egois, anak yang punya kepercayaan diri itu lahir dari orang tua yang memang mau mendidik anaknya mempunyai karakter-karakter baik yang termasuk karakter korupsi. Orang tua sangat berperan penting, sangat berperan paling utama untuk menumbuhkan karakter baik pada anak. Closing statement-nya adalah orang tua yang sehat melahirkan generasi sehat, orang tua cerdas melahirkan generasi cerdas, orang tua hebat melahirkan generasi hebat, orang tua solih melahirkan generasi yang solih. Terima kasih dari saya. Sekian pemaparan materi dari saya. Maaf apabila banyak sekali kesalahan, baik tulisan, segi pengucapan, segi pemahaman saya. Saya mohon maaf atas segala khilaf saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi orang banyak di dunia wal akhirah. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.